wabarakatuh. Salam reaksi alam pariwisata Indonesia. Halo, apa kabar semua? Kembali lagi nih bareng saya Alia Fauziah dari Teknik dan Manajemen Lingkungan Angkatan 57. Pastinya sudah tahu dong kalau Pota Bulan ini memiliki tema leadership atau kepemimpinan. Kira-kira hal apa sih yang akan kita bahas terkait leadership kali ini? Stay tune sampai akhir ya teman-teman. Nah, kalau minggu kemarin narasumbernya Ketua DPM yang merupakan lembaga legislatif mahasiswa, kali ini kita akan membahas kepemimpinan bersama Ketua dari Badan Eksekutif Mahasiswa Sekolah Vokasi IPB. Siapa lagi kalau bukan Kak Abi Muhammad Rafdi? Silakan Kak Abi untuk memperkenalkan diri. Halo juga Alia dan rekan-rekan semua sahabat pendengar Pota. Perkenalkan, saya Abi Muhammad Rafdi, Ketua dari Badan Eksekutif Mahasiswa Sekolah Vokasi IPB Kabinet Bingkai Karya, periode 2020-2021. Saya berasal dari program studi Manajemen Industri Jasa Makanan dan Gizi Angkatan 56. Salam kenal semua dan rekan-rekan sahabat Pota. Wah, salam kenal Kak Abi. Nah, pertama-tama nih Kak, boleh dong ceritakan bagaimana sih awalnya kakak bisa kepikiran untuk mencalonkan diri sebagai ketua BEM? Wah, ini pertanyaan menarik sekali nih Alia. Jadi, kenapa saya bergerak gitu untuk mencalonkan diri sebagai ketua dari Badan Eksekutif Mahasiswa yang memang tugasnya untuk kita menampung aspirasi, menyerap aspirasi dan mewujudkan aspirasi dari kurang lebih 8.000 mahasiswa sekolah vokasi. Di sini saya bergerak dari dua arah. Yang pertama itu saya bergerak dari keresahan mahasiswa. Dan yang kedua saya bergerak dari sebuah pola pikir saya, apa sih sesuatu yang masih kurang di sekolah vokasi ini? Apa saja segala sesuatu yang ingin saya bangun di sekolah vokasi ini agar tentunya bisa meningkatkan kualitas dari mahasiswanya dan juga bisa meningkatkan kualitas dari sekolah vokasi itu sendiri menjadi lebih baik lagi. Nah, kita mulai dari keresahan. Banyak sekali hal-hal keresahan yang dirasakan oleh mahasiswa. Contohnya, dari mulai sistem administrasi, dari mulai sistem pembelajaran, dan juga fasilitas-fasilitas di kampus yang mungkin ada beberapa fasilitas yang masih belum lengkap dan masih ada yang rusak dan hal-hal lain sebagainya. Nah, di sini kami sebagai Badan Eksekutif Mahasiswa bergerak untuk menampung keresahan tersebut dan tentunya kita akan membuat sebuah survei dan kajian bagaimana kita akan mengaudiensikannya kepada pihak terkait seperti pihak dekanat maupun rektorat. Agar apa? Agar hal tersebut bisa direalisasikan dan juga terdengar suaranya dan kita bisa mewujudkan hal tersebut agar hal tersebut bisa cepat ada hal fisiknya dan juga bisa dinikmati oleh seluruh mahasiswa. Nah, itu dari keresahan. Nah, kakak punya sebuah hal yang memang harus kita bangun bersama, harus kita suarakan bersama. Nah, ini adalah jiwa yang harus kita miliki bersama sebagai masyarakat sekolah vokasi IPB untuk bergerak bersama untuk menuju vokasi yang lebih baik lagi. Nah, yang kedua, kakak belajar dan juga menganalisis keadaan yang akan kakak realisasikan dalam periode kakak. Jadi kakak ingin membangun sebuah zona di mana kita membuat ekosistem yang memang peduli sesama satu sama lain. Maka dari itu kita banyak sekali nih webinar-webinar terkait mental health, terkait bagaimana caranya social intelligence, cara memahami sesama, dan hal-hal lainnya yang akan disajikan dalam bentuk program kerja yang tentunya akan meningkatkan kapabilitas mahasiswa dalam memahami sesama dan juga kecerdasan sosial. Yang kedua ada terkait lingkungan dan pengabdian. Banyak sekali program-program dari Departemen Sosial Pengabdian Masyarakat terkait pengabdian kepada masyarakat. Kita ingin mengamalkan Dharma Perguruan Tinggi nomor 3, yaitu pengabdian kepada masyarakat. Kita membuat sebuah pelatihan di mana pelatihan tersebut akan meningkatkan kualitas dari mahasiswa agar lebih paham terkait pengabdian dan juga bisa menerapkan langsung di daerah-daerahnya masing-masing. Nah, dan juga tentunya saya ingin lebih mengembangkan lagi terkait peduli lingkungan, di mana teman-teman masyarakat sekolah vokasi ini agar lebih bisa membuang sampah pada tempatnya dan kita diberikan fasilitas juga untuk membuat sebuah ekosistem di mana kita ramah lingkungan dan juga akan bisa memperbaiki juga lingkungan dan juga iklim di dunia menjadi lebih baik lagi. Wah, bagus banget sih Kak latar belakangnya. Yaitu mulai dari keresahan mahasiswa hingga pemikiran kira-kira apa sih yang masih kurang di sekolah vokasi ini. Nah, Alia mau tandain di bagian apa sih yang masih kurang di sekolah vokasi ini. Nah,
di bagian yang kurang itu kan kakak memunculkan berbagai inovasi sehingga meningkatkan kualitas dari mahasiswa serta sekolah vokasi itu sendiri. Nah, Alia mau nanya nih, kalau dalam perspektif kakak, bagi setiap leader, apakah leader itu penting untuk memiliki inovasi serta jiwa berani beda? Soalnya yang selama ini Alia lihat itu biasanya dalam suatu organisasi atau lembaga, mereka itu lebih cenderung pada inovasi kayak mengeluarkan program-program baru gitu, tapi tidak terfokus untuk mengeluarkan biro ataupun bagian baru dalam melaksanakan inovasi yang lebih bagus lagi dan lebih beragam lagi. Wah, ini pertanyaan menarik sekali nih Alia. Dan tentunya ini menjadi salah satu prinsip dan landasan pemikiran untuk memilih seseorang pemimpin dan juga hal yang dibutuhkan untuk mencapai sebuah nilai tertinggi dari kebiasaan, yaitu apa? Karakter dan autentisitas. Nah, di sini saya mendapatkan sebuah kutipan dari orang yang pernah saya kagumi. Nah, beliau berkata bahwasannya lebih baik membuat sesuatu yang berbeda daripada kita memperbaiki sesuatu yang sudah ada namun kita buat lebih baik lagi. Nah, maksudnya seperti apa? Maksudnya seperti ini. Jikalau kita membuat sebuah sesuatu yang sudah ada lalu kita perbaiki lagi, contohnya kita membuat webinar namun kita lebih baiki lagi, misalnya dari segi tema. Dari segi tema kita ambil tema yang lebih baik nih. Nah, terus kita memperbaiki dari segi MC yang pembawaannya lebih santai. Nah, pada hakikatnya acara tersebut tetaplah acara webinar. Nah, apalagi di zaman sekarang banyak sekali hal-hal yang memang sifatnya itu event kita kan ya, di masa pandemi itu webinar. Nah, bagaimana cara membuat sesuatu tersebut lebih menarik? Tentunya kita harus membuat sebuah sesuatu yang berbeda. Nah, bagaimana caranya? Kita bisa lebih mengupgrade lagi sesuatu menjadi lebih berbeda. Setelah pemaparan materi, tentunya contohnya kita membuat sebuah sesi diskusi di akhir. Sesi diskusi ini kita memakai fitur breakout room yang ada di Zoom. Nah, di sana kita buat beberapa kelompok untuk menyimpulkan apa yang sudah dipaparkan oleh pembicara. Nah, kelompok yang terbaik tentunya di sana akan diberikan sebuah reward. Nah, dan kita juga bisa memberikan modul tersebut kepada mereka dan mereka juga bisa membaca kembali isi materinya dari hal-hal yang sudah disampaikan di webinar. Nah, itu merupakan sesuatu perbedaan dari segi struktur acara. Meskipun acaranya itu penyampaian materi, namun di sini ada sesuatu yang membuat mahasiswa lebih aktif dan membuat mahasiswa lebih tertarik. Nah, di sana dasarnya perbedaan itu penting untuk membuat sebuah event atau acara. Nah, sekarang kita berbicara kepada inovasi ya. Inovasi yang tadi sudah disampaikan, inovasi itu adalah sesuatu yang benar-benar beda, sesuatu yang lebih baru dan lebih fresh gitu. Bagaimana cara kita menyesuaikan dengan zaman atau adaptasi, bagaimana cara kita membuat segala sesuatu menjadi lebih baik lagi, tentunya lebih disukai sesuai dengan perspektif dan juga persepsi masyarakat, kesukaannya apa, hal yang diinginkan apa, hal yang diresahkan apa. Itu adalah segala sesuatu hal yang harus kita manifestasi menjadi sebuah program kerja, dan program kerja itu tentunya akan menjadi sebuah inovasi kita. Nah, itu adalah inovasi dalam bentuk program. Dan sekarang kita akan berbicara tentang sebuah perbedaan itu penting terhadap kepemimpinan ataupun karakter dari orang tersebut. Nah, sekarang kita berbicara ya terkait perbedaan. Orang akan lebih tertarik kepada seseorang yang memiliki jiwa karakter yang kuat. Nah, maksudnya jiwa karakter kuat itu seperti apa sih? Contohnya, di sini kita harus bisa membuat karakter kita sendiri. Dimana contohnya ada seseorang yang ingin terlihat lebih tegas dan lebih berani. Nah, itu adalah sesuatu karakter yang dimiliki dia yang berbeda dari orang-orang lain, yang tentunya karakter dari orang-orang biasa pada umumnya akan kalah dengan karakter tegas dan juga karakter yang berani seperti orang ini contohnya. Dan adapun misalnya pemimpin yang memimpin dengan cara yang santai dan humble, dan dia juga bisa memahami kondisi dan situasi dari anak-anaknya dengan metode konsultasi. Nah, ada juga pemimpin yang tipenya dia memaparkan sesuatu yang memang benar-benar sudah dianalisis datanya, sehingga pemimpin tersebut
dapat dipercaya dan juga pemimpin tersebut adalah orang yang ditunggu sarannya dan juga orang yang ditunggu pendapatnya. Nah, tentunya banyak sekali ya tipe-tipe pemimpin di dunia ini, dan itu menjadi sebuah karakter dan perbedaan yang autentik dari pemimpin. Pemimpin harus punya karakter dan pemimpin harus punya perbedaan dari pemimpin-pemimpin yang lain untuk membuktikan bahwa inilah sebuah kualitas, bahwa inilah sebuah manifestasi diri. Kalau membicarakan masalah inovasi nih Kak, kan tadi Kakak bilang perbedaan itu penting. Nah, yang saya tahu kalau misalnya inovasi program itu mungkin memanglah hal yang baru gitu, tapi saya udah sering lihat gitu. Misal kayak organisasi ini mengeluarkan program baru berupa program pelatihan ini atau itu. Nah, di BEM Bingkai Karya ini saya lihat adanya biro baru, yaitu Biro Ekrisbank, Eksternal Riset dan Pengembangan. Kira-kira latar belakang apa atau keresahan apa sih yang menyebabkan kemunculannya biro baru tersebut? Oke, untuk biro baru ya, Biro Eksternal dan Riset Pengembangan. Nah, di sini ada dasar-dasar pembangunan inovasi. Nah, dasar-dasar pembangunan inovasi itu ada dua celah. Yang pertama yang tadi ya, pembangunan inovasi berdasarkan keresahan dan juga apa hal yang ingin dibenah. Tentunya hal tersebut adalah hal-hal eksternal dari organisasi. Nah, yang kedua adalah hal internal dari organisasi, di mana tentunya di organisasi tersebut harus ada sebuah hal yang harus kita benah juga dari segi struktur maupun dari segi kepemimpinan yang tentunya akan bersatu satu sama lain. Tentunya di dalam biro ataupun departemen ataupun segala divisi yang ada di organisasi itu adalah sebuah orkestra, di mana orkestra ini membuat sebuah lantunan melodi yang saling selaras dan juga harmonis. Nah, bagaimana sih agar kita dapat lebih menyatukan seluruh komponennya dengan menambah salah satu musik ataupun alat musik baru yang bisa menyelaraskan semua musik hingga menjadi sebuah karya. Nah, di sini adalah landasan pemikiran saya kenapa membuat sebuah biro eksternal dan riset pengembangan. Fungsinya apa? Biro eksternal dan riset pengembangan ini yang pertama berfungsi untuk untuk menjaring eksternal. Di sini fungsinya adalah untuk menjaring media partner dari segala sesuatu ranah-ranah dan bidang-bidang, di mana media partner ini nanti akan kita komunikasikan lagi nih ke departemen-departemen bersangkutan. Untuk apa? Untuk meningkatkan kualitas dari program kerja yang ada di departemen-departemen yang bersangkutan. Nah, yang kedua, ini berfungsi sebagai public relation, di mana public relation ini adalah sebuah hal yang di organisasi itu harus ada, dikarenakan untuk menjaga komunikasi, untuk berhubungan dengan BEM-BEM fakultas ataupun BEM dari universitas lain, untuk kita melakukan studi banding juga. Nah, studi banding ini bertujuan untuk apa? Untuk meningkatkan kualitas dan juga meningkatkan ilmu serta wawasan kita agar menjadi lebih luas. Tentunya hal ini diperuntukkan untuk kita semua di anggota Badan Eksekutif Mahasiswa. Kita membutuhkan sebuah inovasi dari daerah-daerah lain, universitas-universitas lain. Maka dari itu harus ada nih Biro Eksternal dan Riset Pengembangan yang berfokus di hal-hal tersebut. Dan yang selanjutnya adalah membuat riset dan survei. Ini adalah hal yang penting untuk melihat sebuah data dan juga melihat sebuah gambaran dari sebuah ekosistem ataupun lingkungan di sekolah vokasi itu sendiri. Nah, maka dari itu di saat ini kita membutuhkan biro ini yang khusus membuat survei, riset data, dan juga mengolah data. Dan nanti datanya akan bisa kita pakai untuk penginformasian kepada mahasiswa terkait data-data yang simpel seperti data-data jumlah mahasiswa, makanan apa sih yang enak dikonsumsi saat hujan misalnya, dan data-data yang medium seperti mahasiswa itu ingin sistem pembelajaran yang seperti apa, mahasiswa itu ingin hal-hal yang memang event-event yang seperti apa, dan hal-hal lainnya sampai hal tertinggi yang mencangkut kebijakan-kebijakan dari kampus dan kebijakan-kebijakan dari institusi yang kita bahas di sana. Dan kita meminta saran pendapat dan juga jawaban-jawaban dari mahasiswa untuk kita audiensikan atau kita diskusikan bersama pihak institusi untuk memutuskan keputusan yang terbaik dan keputusan yang bisa merangkul satu sama lain dan seluruh komponen yang ada di sekolah vokasi. Tentunya ini adalah hal yang penting sekali untuk kita wujudkan dan kita realisasikan agar lebih bisa fokus kerjanya dan agar lebih terbagi dan ada wadah yang tepat untuk mewadahi
hal-hal dan tujuan-tujuan tersebut? Nah, jawabannya adalah di Biro Eksternal dan Riset Pengembangan yang dikembangkan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Sekolah Vokasi IPB Kabinet Bingkai Karya. Terutama ini adalah inovasi dari saya dan Kak Rehan itu sendiri. Nah, mungkin seperti itu. Wah, bagus banget Kak latar belakangnya. Memang segala sesuatu itu memang harus diwadahi ya Kak, agar lebih terfokus dan lebih selaras. Nah, kalau tadi membicarakan dua celah, yaitu dari internal dan eksternal, biasanya mungkin untuk beberapa orang walaupun udah ada celahnya nih, kita tuh masih muncul keraguan untuk mengambil suatu hal yang baru. Nah, terkait pertanyaan yang sebelumnya nih, kira-kira bagaimana sih caranya kakak untuk memberanikan diri memunculkan hal baru tersebut? Oke, ini adalah permasalahan umum ya. Nah, di mana banyak sekali ya orang-orang di sekitar kita juga, di sekitar kita dan sekeliling kita, banyak sekali orang-orang yang tentunya pasti punya banyak inovasi, punya banyak pemikiran, namun di sini takut untuk merealisasikan inovasi tersebut. Banyak sekali pemikiran-pemikiran, saya takut gagal, saya takut tidak berjalan dengan baik dan lain sebagainya. Tentunya hal-hal pemikiran negatif itu adalah segala sesuatu yang menghambat inovasi kita dan menghambat kita untuk berkreasi. Nah, di sini hal yang penting yang harus diterapkan adalah apa? Yang pertama adalah kepercayaan diri. Kepercayaan diri dalam kita membangun program, kepercayaan diri dari inovasi yang sudah kita buat akan berdampak baik dan maksud kita baik. Kita harus bisa menerapkan hal-hal tersebut menjadi pola pikir kita. Dan di saat hal tersebut menjadi pola pikir kita akan bisa semakin melebarkan cakrawala pandang kita. Kita akan lebih bisa membestarikan diri kita terhadap ilmu-ilmu yang ada, serta lingkungan serta ekosistem yang ada. Kita bisa menyerap segala sesuatu hal tersebut untuk kita jadikan sebuah inovasi kita. Nah, pola pikir kita sudah di sana, sudah positif, sudah membangun sebuah hal-hal yang positif dan tentunya realistis. Nah, di sini baru untuk bisa meyakinkan diri kita dan orang-orang, kita tentunya harus punya pondasi. Pondasi ini adalah apa? Pondasi tujuan dari inovasi kita itu apa, membangun sesuatu yang baru, dan manfaatnya untuk seluruh orang, seluruh mahasiswa itu apa. Dan terakhir adalah meyakinkan terkait ini terrealisasi atau tidak. Jawabannya adalah manajemen resiko. Nah, manajemen resiko ini penting banget dan penting sekali ya untuk segala sesuatu hal yang ingin kita buat. Nah, contohnya untuk membangun sebuah biro baru tentunya perlu ada orang-orang yang memang memiliki kapabilitas dan juga orang-orang yang benar-benar paham terkait bidang tersebut. Nah, contohnya itu resiko pertama. Bisa nggak sih kita mencari orang-orang yang paham, orang-orang yang bisa menjalani bidang tersebut? Permasalahan kedua, ada nggak sih orang yang dapat menggambarkan atau merealisasikan biro baru ini? Dikarenakan belum ada alumni di sana, belum ada orang yang pernah menjalankan dan belum punya jalan yang benar-benar kontras atau jelas. Nah, itu contoh kedua masalahnya. Untuk merealisasikan itu adalah kita harus bisa melihat lebih jauh terhadap rekan-rekan kerja kita, melihat lebih jauh potensi dari mahasiswa sekolah vokasi itu. Banyak orang-orang yang memiliki keahlian di bidang tersebut, dan kita buka open recruitment pimpinan dan di sana ada yang mendaftar, dan pendaftar itu memiliki berbagai inovasi dan juga hal-hal yang baru yang mereka paparkan dan disesuaikan dengan grand design yang sudah kita buat tentunya. Nah, di sana grand design ini merupakan sebuah gambaran dari kita dan kita sudah yakin orang ini bisa menjalankan. Oke, resiko pertama dapat teratasi. Resiko kedua adalah di saat kita membangun inovasi, tentunya inovasi tersebut harus ada gambaran jelasnya dari kita. Dari mulai 1 tahun ini kita harus ngapain aja. 1 tahun ini misalnya biro eksternal bertugas untuk membuat riset untuk departemen-departemen yang membutuhkan, dan riset tersebut diolah menjadi data sehingga bisa diaudiensikan dan bisa diinformasikan kepada mahasiswa. Tugas yang kedua adalah sebagai humas dari BMSV IPB sendiri untuk menjalin hubungan dengan media partner dan hubungan dengan pihak-pihak sponsor agar lebih intens lagi untuk menjalankan komunikasi. Yang ketiga, terkait keeksternalan, terkait studi banding dengan kampus-kampus lain agar menambah relasi satu sama lain, agar kita bisa lebih menjaring BEM-BEM fakultas dan kampus lain, agar kita bisa
meninggikan ataupun meningkatkan kualitas dari sekolah vokasi itu agar lebih ternama di mata nasional maupun internasional. Nah, itu adalah hal-hal yang bisa meyakinkan kita, yaitu manajemen resiko, tujuan, dan juga tentunya manfaat dari biro tersebut ada. Jikalau hal tersebut ada dan pemikiran kita sudah positif, tentunya kita akan lebih berani untuk mengambil sebuah tindakan, membuat sebuah pembaruan, dan membuat sebuah inovasi yang benar-benar bisa kita realisasikan dan wujudkan untuk membangun vokasi yang lebih baik lagi. Dan yang terakhir nih Kak, kira-kira adakah pesan yang ingin Kakak sampaikan kepada teman-teman agar lebih berani lagi untuk mengambil tindakan untuk memimpin? Wah, terima kasih atas kesempatannya Alia. Kebetulan saya juga ingin menyampaikan terkait hal tersebut kepada seluruh pendengar Pota nih. Nah, kepada seluruh pendengar Pota, jangan takut untuk mengambil peran, jangan takut untuk mengambil langkah awal, dan jangan takut untuk mencoba segala sesuatu hal yang baru. Dikarenakan semua hal tersebut adalah sebuah proses yang kalian jalankan, dan hal tersebut membutuhkan sebuah kesempatan untuk memulai sebuah proses. Nah, jikalau ada kesempatan, langsung saja ambil kesempatan tersebut. Dan untuk memikirkan segala sesuatu ke depannya, tentunya segala sesuatu hal yang di bawah tekanan atau segala sesuatu kewajiban akan lebih komprehensif dan juga lebih serius dijalankan oleh seseorang yang sedang memangkul dan juga memikul beban tersebut. Yang kedua, bagaimana sih agar kita lebih percaya diri dan juga lebih yakin terhadap apa yang kita ambil dan yakin untuk memimpin? Tentunya kita harus dapat lebih menuntut ilmu lebih luas lagi, melebarkan cakrawala pandang kita lagi, melebarkan juga mata kita terhadap sebuah perbedaan. Karena di sini adalah hal-hal yang membuat kita semakin lebih terbuka ataupun open minded. Dan hal tersebut membuat kita lebih bisa memahami satu sama lain. Hal tersebut membuat kita lebih bisa menganalisis situasi dan kondisi, membuat hal kita lebih bisa beradaptasi dengan ekosistem dan juga lingkungan. Tentunya hal tersebut adalah satu kunci dan satu pusat, yaitu adalah apa? Wawasan dan juga ilmu. Nah, kalian bisa belajar hal-hal tersebut dari buku-buku filsafat dan juga buku-buku self-improvement. Kalau buku filsafat, banyak sekali filsafat-filsafat yang memang berpacu pada bidang-bidang tersebut. Contohnya, filsafat-filsafat zaman dulu seperti buku-buku filsafatnya Aristoteles dan juga buku filsafatnya Plato, dan juga filsafat-filsafat postmodern seperti Immanuel Kant, dan juga filsafat-filsafat lain, dan juga buku-buku tentang self-improvement juga banyak untuk mengimprove diri teman-teman menjadi diri yang lebih baik, pribadi yang lebih baik, agar lebih siap memimpin dan lebih siap untuk menghadapi sebuah permasalahan dan juga segala sesuatu hal yang baru. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Semangat buat seluruh teman-teman yang sedang mengambil peran, dan juga jikalau teman-teman sedang lelah dan gundah, teman-teman bisa melakukan self healing dan juga melakukan sesuatu hal yang teman-teman suka. Wah, bagus sekali ya pesan yang disampaikan oleh Kak Abi. Nah, pesan tersebut haruslah kita dengar, pahami, dan tanam pesannya dalam diri, agar bisa tumbuh dalam diri kita aksi yang lebih baik lagi. Oh iya Kak, Alia mau ngajakin kakak jargon nih, kayak yang di awal tadi. Nanti kalau Alia bilang Likista, kakak jawab salam reaksi alam pariwisata Indonesia. Siap Kak? Wah, siap banget dong Alia. Yuk kita mulai. Oke, Likista. Salam reaksi alam pariwisata Indonesia. Wah, terima kasih Kak Abi atas antusiasme untuk sharing pengalamannya dalam Pota kali ini. Terima kasih juga kepada para pendengar Pota yang telah mendengarkan podcast ini. Jangan lupa untuk tetap follow up akun Instagram Likista yaitu @likista_IPB serta subscribe channel YouTube Himafo Likista IPB. Jangan lupa untuk like, komen, dan share ya. Sekian dari Alia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.